Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah sebelumnya kalian sudah menyimak cara untuk menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun pada suatu fungsi dengan menggunakan turunan fungsi aljabar. Bagian kedua ini kalian akan menyimak bagaimana cara menentukan interval fungsi untuk yang tidak pernah naik atau tidak pernah turun. Sebetulnya ini hanya permainan kata ya. Ada kata gini, tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Intinya kita cukup menerjemahkan saja kalimat ini. Kalau sebelumnya kalian sudah lancar untuk mencari interval fungsi naik dan fungsi turun, maka yang ini pun insya Allah lancar. Kita coba jawab ya. Untuk yang A, kita tulis ulang, tidak pernah naik. Apa artinya tidak pernah naik? Oke, beri kesempatan sebentar untuk otak kita berpikir. Tidak pernah naik, dia nggak naik. Berarti apa? Dia akan tetap atau dia akan turun. Berarti F aksen X kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sebetulnya yang mahalnya, karena ini adalah ide pokoknya. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya sama dengan proses yang sebelumnya. Oke, kalian boleh bikin note, jadi tuliskan di buku kalian dengan kata-kata sendiri, langkah-langkah menyelesaikan interval dengan menggunakan turunan. Nah, yang pertama, tuliskan soal, gitu ya. Tuliskan soal, berarti fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 9x tambah 2. Lalu turunkan. Ini jadinya 3x kuadrat min 12x plus 9. Setelah diturunkan, maka turunannya itu harus dibuat menjadi kurang dari sama dengan 0. Oke, jadi langkah-langkahnya boleh kalian tuliskan tuh di buku catatan dengan kata-kata sendiri. Nah, setelah ini kita akan buatkan yang kurang dari sama dengan 0 ini menjadi sebuah persamaan. Agar apa? Agar bisa difaktorkan. Lalu ketika kita lihat koefisiennya, ternyata dia bisa dibagi 3 semuanya. Maka kita bagi 3 jadi x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Setelah itu lalu faktorkan. Kita punya x dan x. Karena x kuadrat itu kan pasti x kali x. Kemudian 3 itu pasti perkalian 1 kali 3. Tinggal kita cari negatif positifnya. Karena dikalikan negatif, dijumlahkan positif, kemungkinannya adalah negatif-negatif. Nggak percaya? Kalikan. Biasa ya, kali pelangi. X kali X, X kali min 3, min 1 kali X, min 1 kali min 3. Hasilnya sama nggak dengan yang atas? Kalau sama berarti betul. Lalu langkah selanjutnya, X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Setelah menemukan begini, masih ingat langkah yang sebelumnya? Nah, langkahnya sama sekali, sama persis. 1, 3, lalu kita punya 3 wilayah ya. Oke, setelah kita punya 3 wilayah, maka di sini kita ambil yang sebelum 1 angkanya 0, ini ambil 2, ini ambil 4. Di sini mau ngambil min 3 boleh? Boleh. Di sini mau ngambil 10 boleh? Boleh, bebas. Bilangannya boleh berapa saja, yang penting dia berada di interval tersebut. Oke, sekarang di sini kita substitusikan 0. 0. Kita rubah X ini menjadi 0 kan ya. 0 dikurangi 1 min. 0 dikurangi 3 min. Min kali min plus. Oke. 2 dikurangi 1
positif. 2 dikurangi 3, negatif. Positif kali negatif, negatif. Kemudian 4. 4 dikurangi 1, positif. 4 dikurangi 3, positif. Positif kali positif, positif. Nah, hasil kita mensubstitusikan angka-angka ini, maka muncullah bahwa daerah, daerah yang sebelah sini daerah yang positif, sebelah kiri, yang tengah negatif, yang kanan positif. Yang dimintakan apa? Dia harus kurang dari sama dengan 0. Berarti positif negatif? Negatif. Karena ada sama dengan, yang asalnya bulatannya bolong, ini jadi penuh. Sehingga nanti di sini jawabannya untuk yang A, jika dia tidak pernah naik, berarti dia berada di interval tidak pernah naik kurang dari sama dengan 0. Nah ini negatif. Dia berada di antara 1 sampai dengan 3. 1 dan 3-nya ikutan ya, pakai sama dengan. Jadi kalau misalkan diuraikan, misalkan jawabannya nggak kayak gini, ada opsi pilihan lain. Berarti yang kita substitusikan adalah ini 1, 2, 3. Jika dia bilangan bulat. Kalau bilangan rasional ya beda lagi. Jadi bisa ini mungkin jawabannya, bisa ini. Nah, untuk soal yang B, ada kata-kata tidak pernah turun. Kalian bisa kerjakan dengan cara yang sama. Tidak pernah turun berarti artinya apa? Kalau nggak pernah turun, dia akan diam atau naik. Maka f aksen x-nya lebih dari sama dengan 0. Langkahnya sama. Tulis ulang dulu dia soal, turunkan. Buat dia sama dengan lebih dari sama dengan 0. Bikin persamaan dulu. Sederhanakan jika bisa dibagi. Faktorkan. Lalu substitusi untuk daerah terpilihnya. Jadi sama ya langkahnya. Jadi sebetulnya untuk ini kotretannya cukup satu aja. Yang keduanya kita hanya menganalisa, nah ini daerah yang sudah ada. Kata-kata tidak pernah turun berarti dia naik ya, positif kan? Diam atau positif. Nah, di sini berarti yang diambil adalah yang positif. Nah, ini yang kita ambil berarti yang positif ini dan positif ini kan. Nah, jadi daerahnya adalah daerah itu. Sehingga tidak pernah turun, kita bisa tuliskan X di mana X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 3. Ya. Jadi X kurang dari sama dengan 1, X lebih dari sama dengan 3. Oke, ini soal untuk nomor 2. Jawabannya seperti ini. Mungkin kalian nanti bisa membandingkan antara soal yang nomor 1 dengan nomor 2. Ada kemiripan. Ya. Nah, ada kemiripan dan ada perbedaan. Silakan analisis kemiripannya di mana, perbedaannya di mana. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, setelah tadi kalian paham tentang bagaimana cara menentukan interval fungsi naik, fungsi turun, kemudian tidak naik, tidak pernah naik, tidak pernah turun. Nah, sekarang kita buat kesimpulan dulu nih untuk meyakinkan fungsi dari atau aplikasi dari turunan fungsi aljabar ini, si f aksen x itu untuk sebuah interval-intervalan, untuk sebuah grafik. Nah, kita akan simpulkan jika grafik tersebut naik, ini ya, jika grafik tersebut naik, maka nah di sini f
aksen X itu harus lebih dari 0. Jika dia diam, maka F aksen X-nya pasti 0. Nah, untuk kondisi grafiknya turun, turun seperti ini dari sini terjun turun. Nah, kalau turun, artinya maka F aksen X akan kurang dari 0. Terus, jika dia naik lagi, ya kalau dia dari sini ngegas nih naik lagi, maka ya F aksen X-nya bagaimana? Naik lebih dari 0. Lalu kalau diam lagi, ya kalau diam berarti F aksen X-nya sama dengan 0. Turun, ya F aksen X-nya kurang dari 0. Gitu. Jadi itu yang perlu diingat ya. Kalau naik lebih dari 0, kalau diam sama dengan 0, kalau turun kurang dari 0. Kesimpulannya hanya segitu dari seluruh soal yang sudah kita bahas.